Di dunia bisnis, ujung-ujungnya cari uang. Ya. Ujung-ujungnya cari bisnis itu pekerjaan. Pasti ujung-ujungnya uang. Kalau politik tidak. Politik itu adalah pengabdian. Kayo seorang di lawang, dia nak minta baga seorang dia minta tolong jangan itu. Itu. Jangan kita itu sebagai wakil rakyat ya melihatkan diri kita itu ini saya. Ini saya ini orang Minang tuh anti itu. Kalau nggak gara-gara saya nggak bisa ini, nggak bisa. Orang Minang tuh lebih tahu dia watak kita sebelum kita berpikir dia udah tahu. Jangankan berbicara gaya kita, jadi lihatnya berbeda aja sih. Oh nggak bisa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sahabat Bawaslu di podcast Ruang Publik bersama kami Muhammad Arifin Kushairi. Dan tentunya kali ini kita bersama seorang ketua DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Barat yang juga sebagai anggota DPR RI dari Komisi 13, Haji Arizal Aziz, atau biasa disebut sapaan akrab itu Josal. Jadi sebelumnya Gikojo, kalau takutnya ada penonton yang mungkin atau sahabat Bawaslu di rumah yang mungkin nggak paham kok panggil Josal, kok panggil nama. Ajo itu kalau di Pariaman udah aja. Iya, Ajo itu panggilan terhormat untuk orang Pariaman. Terhormat untuk orang Pariaman. Jadi Josal ya, Josal. Dari Dapil Sumbar 2. Sumbar 2. Nah, tentunya kalau di Bawaslu Podcast Ruang Publik, Bawaslu Sumbar, pastinya bahas pemilu. Cuma mungkin sebelum kita ke arah yang lebih serius-serius, kita ini dulu Jo, mau bertanya sebagai seorang pengusaha nih Jo. Dan sekarang aktif di dunia politik. Kenapa tuh Jo? Dalam tanda kutip itu apa nggak bahaya Jo? Dari kacamata usahanya Jo. Baik, terima kasih Adinda Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizal Aziz, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Sebelum saya bercerita tentang kiprah saya, baik itu di dunia bisnis dan juga dunia politik, saya perkenalkan sejarah saya. Saya lahir di Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Background saya sebelum ada di politik, saya adalah salah satu pendiri perusahaan, ya, yang mana perusahaan itu saya geluti sudah bertahun-tahun. Perusahaan tersebut saya dirikan, alhamdulillah perusahaan tersebut go internasional. Saya lahir dari anak petani. Di waktu kecil saya hidup begitu susahnya, merantau ke rantau orang. Alhamdulillah perusahaan sukses, usaha sukses, saya tidak lupa dengan kampung halaman. Berangkat dari sanalah saya menapa. Saya diminta untuk berkiprah di dunia lain, yaitu dunia politik. Sedangkan saya tidak pernah menggeluti tentang politik yang ada di Indonesia. Saya masuk ke Partai Amanat Nasional. Saya diminta bergabung di Partai Amanat Nasional. Saya dulu berpikir, ya, karena saya tidak punya ilmu, karena saya tidak paham tentang politik, saya diajak bergabung. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan amanah duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI. Ini semuanya bagi saya adalah ini saya diperjalankan. Nah, diperjalankan. Saya ada di dunia politik. Tidak ada bercita-cita sedikit pun dari diri saya, nantinya tahun sekian saya ingin
masuk ke dunia politik. Tidak ada. Saya yakin semuanya kita ini diperjalankan. Dengan adanya saya diundang oleh Bawaslu ya tentang saya sekarang ini di DPR RI, dulu saya diminta oleh Partai PAN dicalonkan di Dapil Sumbar 2. Dulu itu saya lihat politik itu agak aneh saya lihat. Karena semua orang berebut mendapatkan simpatik dari masyarakat. Bagaimana caranya? Apakah itu dengan cara, dengan rayuan, dengan bicara tentang bagaimananya? Apalagi dengan adanya politik uang. Kan gitu. Saya berada di dunia politik ini, alhamdulillah tidak mempergunakan semua yang dilakukan mencurangi bagaimana masyarakat memilihnya. Mungkin saya lah satu-satunya di Sumbar ini berkemungkinan ya yang tidak pernah memberikan ya pilihlah saya untuk menjadi wakilnya. Alhamdulillah saya tidak pernah mengeluarkan uang sepersen pun. Tetapi orang bertanya-tanya, kenapa suara Bapak yang terbanyak di Sumbar 2? Itulah. Gimana bisa duduk gitu ya, Jo? Saya dulu sebelum saya ikut berpolitik, saya sudah berbuat untuk rakyat. Sudah berbuat untuk masyarakat. Kegiatan saya itu berulang-ulang. Bukan hanya sekali setahun, tapi berulang-ulang setiap bulan. Pertama sekali saya memikirkan masyarakat, fakir miskin, anak yatim. Kegiatan program pribadi saya ada namanya program kegiatan sosial, ada ambulan gratis. Kegiatan olahraga saya punya kegiatan sepak bola. Kegiatan agama saya ada juga namanya adanya musawakah tilawatil Quran MTQ. Jadi setiap itu saya adakan setiap bulan, setiap tahun. Inilah hasilnya. Kepercayaan dari masyarakat, saya diberikan amanah untuk duduk di DPR RI. Tadi Ajo sudah menyinggung sedikit terkait politik uang, tapi kita simpan di tengah nanti Ajo. Nah, Ajo ini kan di Komisi 13, Jo. Kira-kira yang sedang lagi hangat bahasan di sana apa, Jo? Baik, ya saya buka sedikit tentang kami berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti kami wakil rakyat. Kami di sana mempunyai ada 13 komisi. Ya. Komisi 1 sampai komisi 3. Saya berada di komisi 13. Kami di sana mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Komisi 13 itu mempunyai kemitraan Menteri HAM, Ya. Menteri Hukum, Menteri IMIPAS, Menteri Sekretaris Negara. Ada 4 menteri dan beberapa badan. Kami di Komisi 13 selalu berjuang. Bagaimana kami sebagai wakil rakyat berjuang untuk rakyat. Tentu sesuai komisi kami. Ya, tentang HAM. Ya, khusus saya dulu. Ya, di dapil saya ada pelanggaran HAM berat di daerah Pasaman, yaitu Rao. Itu tugas dan fungsi saya berjuang. Bagaimana masyarakat yang dizolimi, ya, HAM berat, saya perjuangkan Ibu Saudah. Alhamdulillah sudah kita perjuangkan, sekarang sudah diproses hukum. Yang kedua tentang masalah IMIPAS, imigrasi dan pemasakan. Kami berjuang juga. Bagaimana imigrasi ini bisa melindungi ya masyarakat kita yang berada di luar negeri, dan juga pengawasan terhadap orang asing masuk ke Indonesia. Bukan hanya mengurus paspor saja. Imigrasi itu bukan mengurus paspor saja, tapi nasibnya juga. Juga ya pengurusan tentang kelengkapan surat menyurat tenaga kerja asing masuk ke Indonesia atau warga negara kita yang masuk ke luar negeri. Ya, begitu juga lapas.
Lapas kita sekarang lagi overload kapasitasnya. Itu 60% itu adalah pengguna narkoba. Ya. Yang keempat adalah Menteri Sekretaris Negara. Ini berhubungan dengan pemerintah. Ya. Kami di sana di Komisi 13 selalu berjuang. Namanya anggota DPR itu tugasnya berjuang untuk rakyat. Ya. Bagaimana yang selama ini rakyat masyarakat ya terdampak dengan HAM ya dan juga hukum. Kami juga membuat produk hukum. Ya kan dari 4 tadi ada Kementerian Hukum ya. Dari Kementerian Hukum ini kami juga membuat produk hukum ya yang sudah kami apakan hukum adalah hukum tentang LPSK. Pelindungan saksi ya. Iya, setelah itu sekarang lagi tentang HAM ya, dan banyak lagi kami produk hukum yang kami apakan di Komisi 13. Oke. Nah, Jo, Ajo kan juga sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Barat nih, Jo. Berarti di sini Ajo memegang pucuk kepemimpinan PAN di wilayah Sumatera Barat. Nah, bagi Ajo, agar seseorang itu dapat menjadi pemimpin dan dalam hal ini yang mungkin dapat dikatakan mampu dalam mengayomi masyarakat, apa yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi seminimal yang mungkin dia harus punya hal tersebut untuk jadi seorang pemimpin, apa Jo? Oke, baik. Seiring perjalanan saya di dunia politik, saya betul-betul berniat dengan tujuan saya menjadi wakil rakyat yang amanah. Seiring perjalanan sekarang saya dapat amanah lagi dari partai, ya. Partai Amanat Nasional dengan memberikan kepercayaan kepada saya, Bapak Zulkifli Hasan sebagai Ketua DPP, beliau juga sebagai Menko-nya Pangan, ya. Saya ya memberikan ya apresiasi kepada ketum saya ya Pak Zulkifli Hasan yang mana memikirkan bagaimana ya tentang makan bergizi MBG ya, itu betul-betul jalan ya, dan juga koperasi ya. Kami dari kader tentu sangat mendukung, mensupport ya, sama-sama berjuang untuk mesejahterakan rakyat. Baik ya, sekarang saya diminta oleh DPP Partai Amanat Nasional sebagai Ketua DPW PAN Sumbar. Menjadi Ketua DPW PAN Sumbar ini berat ya, karena saya diminta oleh partai untuk membesarkan, mengangkat kembali marwahnya Partai Amanat Nasional di Sumatera Barat. Kita tahu ya, di waktu reformasi ya, PAN itu di Sumatera Barat cukup ya dihargai, cukup ya diberikan peluang oleh masyarakat untuk menjadi partai pemenang di Sumatera Barat ya, mendapatkan kepercayaan berapa banyak kepala daerah dan juga wakil rakyat. Saya memandang seseorang ingin menjadi pemimpin atau menjadi wakil rakyat. Bagaimana kita menjadi wakil rakyat? Pertama sekali nggak perlu kita itu banyak bicara ya. Yang dilihat oleh masyarakat itu adalah bagaimana kita itu bermasyarakat, perhatian dengan masyarakat ya. Kalau sudah ada itu di diri kita ya, peduli dengan masyarakat, masyarakat sudah menilai kita bahwasanya inilah orang yang bisa dijadikan sebagai wakilnya. Setelah itu kita harus peduli ya. Dua itu pertama, kalau saya lihat hanya dua itu, bermasyarakat dan peduli. Kalau untuk menjadi wakil rakyat ya, ini bukan menjadi pimpinan daerah ya, hanya wakil rakyat ya. Dilihat masyarakat itu bukan kaya orang, bukan titilnya orang, bukan itu. Yang dilihat oleh masyarakat itu adalah bagaimana kita bermasyarakat dengan masyarakat kita sendiri.
Setelah itu ada jiwa kepedulian kita. Jadi dampaknya ya Jo. Itu. Oh, saya punya uang, banyak uang, tapi kita tidak bermasyarakat. Itu memang keadaannya namanya politik uang tadi. Karena ketakutan. Karena masyarakat tidak bisa melihat seseorang ini peduli dengan masyarakatnya. Kalau masalah kaya, banyak orang kaya di Sumatera Barat ini. Pengusaha ya. Kaya itu pengusaha gitu. Ya. Tetapi dia tidak bermasyarakat, jangan harap jadi bisa dipilih oleh masyarakat. Kalau saya lihat, ini saya sendiri nih yang mengalaminya. Kata orang saya yang paling kaya di Sumatera Barat. Tidak. Banyak orang kaya di Sumatera Barat ini. Tetapi kepedulian saya sangat tinggi. Ya, saya melihat orang sakit, saya merasa juga sakit. Melihat orang susah, saya merasa juga susah. Kalau orang senang, saya merasakan senang. Jadi itu, perbuatan saya ini dulunya bukan untuk politik. Perbuatan saya ini dulunya adalah untuk ibadah. Hanya itu aja. Saya bantu fakir miskin, anak yatim, ambulan gratis. Semua kegiatan-kegiatan untuk masyarakat saya lakukan. Bukan berpolitik. Saya hanya beribadah. Syukur-syukur nanti perbuatan saya bisa membawa dampak kepada saya di akhirat nanti. Itu. Nah, juga sebagai seorang ketua DPW ini Jo, artinya Jo juga bertugas untuk membentuk kader-kader PAN di wilayah Sumatera Barat ini seminimalnya punya integritas ya Jo. Iya. Sebagai pelayan masyarakat. Nah, strategi apa yang Ajo terapkan kepada kader-kader ini Jo agar tetap bisa berintegritas, apalagi dari tadi banyak nih Ajo membahas masalah politik uang nih Jo. Nah, bagaimana strateginya atau apa langkah-langkah yang Ajo lakukan untuk membentuk kader ini Jo? Ya. Saya memerintahkan meminta kepada kader-kader Partai PAN yang ada di kabupaten. Sebelum menjadi ketua DPD Partai PAN di kabupaten kota, saya sampaikan berulang-ulang kepada kader tersebut. Nah, pertama sekali kita ini ada di dunia politik, bukan di dunia bisnis. Nah, di dunia bisnis ujung-ujungnya cari uang. Ujung-ujungnya cari bisnis itu pekerjaan. Pasti ujung-ujungnya uang. Kalau politik tidak. Politik itu adalah pengabdian. Jadi bukan cari untung gitu ya. Iya. Kalau di politik. Jadi ingat, politik itu bukan cari uang. Politik itu kan salah satu kata. Ya. Tempat kita mengabdi. Nah, bisnis tempat kita berusaha. Kan itu bedanya teman-teman. Bisnis politik. Nah, kalau saya, ini kacamata saya, politik itu bukan tempat kita mencari uang. Politik itu tempat kita mengabdi. Ya. Jadi, maaf Jo, jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa masuk politik biar kaya, salah itu Jo ya? Salah. Menghabiskan uang lagi. Makanya di awal saya nanya, apa nggak bahaya? Iya, betul. Ini kalau saya bicara bisnis, saya rugi. Pertama, pengorbanan saya waktu, pikiran, tenaga. 3 ini saya korban, tambah materi. Ya, ini pengorbanan saya lakukan. Ya, kita lagi-lagi politik. Politik itu bukan tempat kita cari uang, politik itu adalah tempat pengabdian. Pengabdian itu ujung-ujungnya ibadah. Betul nggak? Ibadah ujung-ujungnya adalah pahala. Dengan bisnis beda. Ujung-ujungnya uang. Kan gitu. Yang dicari profit, kan gitu. Dengan adanya saya sekarang ada di politik, saya menjadi ketua DPW, ya. Bagaimana DPD PAN yang ada di Sumatera Barat, dia mengikuti jejak saya. Saya sampaikan, nggak perlu kita itu, saya ini punya uang, tetapi kita tidak bermasyarakat. Lebih perlu sekarang, kita bermasyarakat, dilihat oleh masyarakat. Karena sifat orang Minang, ini ada nih, Kumio itu ya. Kayo seorang di lawang, dia nak minta, bagak seorang dia minta tolong, jangan, itu. Jangan kita itu
sebagai wakil rakyat, ya, melihatkan diri kita itu, ini saya. Nah, ini saya, ini orang Minang tuh anti itu. Kalau nggak gara-gara saya, nggak bisa ini, nggak bisa. Nah, orang Minang tuh lebih tahu dia watak kita sebelum kita berpikir, dia udah tahu. Jangankan berbicara, gaya kita aja dilihatnya berbeda aja sering, oh nggak bisa deh. Jadi tuh. Jadi saya sekarang melihatkan sebagai wakil rakyat, betul-betul menjadi wakil rakyat, ya, yang merakyat. Saya tidak mau, kekurangan saya ada. Saya tidak bisa berbicara omon-omon. Saya lebih bisa berbuat dulu baru berbicara. Saya tidak bisa berbicara baru berbuat. Saya janji nggak bisa. Enggak, saya berbuat dulu terserah. Karena tujuan saya 5 tahun ini hanya mengabdi. Apa tujuan saya nggak ada? Karena saya kasih waktu 5 tahun, kalau mau sampai ini, nah, kan nggak tahu kita, entah kita di PAW, entah gimana kan itu. Saya selagi diberikan amanah 5 tahun ini, saya jaga ini, ya, saya mengabdi, saya berbuat untuk masyarakat sesuai potensi yang ada. Sekarang saya berikan kepada masyarakat. Itu bukan tujuan saya untuk berpolitik. Ya. Tujuan saya adalah bagaimana perbuatan saya ini, pengabdian saya ini bisa nanti membawa saya, ya, mendapatkan ladang-ladang amal yang lebih besar lagi. Tidak ada tujuan saya untuk berpolitik, kelanjutannya nggak ada. Saya lihatkan kepada masyarakat, saya sebagai wakil rakyat yang amanah, sebagai wakil rakyat yang betul-betul menjaga komitmen. Ya, apa komitmen saya waktu saya berkampanye? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pilih saya sebagai wakil Bapak Ibu di DPRI, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Bapak Ibu memberikan amanah kepada saya buktikan komitmen saya. Apa komitmen saya di waktu itu? Ada seseorang datang waktu saya berkampanye. Pak Haji, kalau Pak Haji duduk di DPR RI nanti perjuangkan kami. Karena kami adalah tugas kami di kampung itu memandikan mayat. Namalah bayi rupiah. Kami tidak tersentuh oleh pemerintah. Saya tahu, karena pemerintah tidak punya anggaran itu. Sehingga saya putuskan, Bapak Ibu, apabila saya duduk di DPR, seluruh gaji saya, seluruh tunjangan saya serahkan kepada Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bagi-bagi nanti gaji dan tunjangan saya. Sudah hampir 2 tahun nih, seluruh gaji saya, tunjangan saya serahkan kepada fakir miskin yang meminta bantuan kepada saya tadi. Saya lakukan, saya buktikan. Oke, Job. Nah, katakanlah memang bisa, misalkan untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat tanpa politik uang nih, Job. Terus kenapa masih kejadian, Job? Banyak politik uang ini yang masih terjadi di Indonesia. Apakah memang karena persaingan politik itu sangat ketat, atau banyak orang yang pesimis bilang ini emang udah budaya masyarakat? Nah, kenapa bisa masih kejadian, Job? Jadi begini, Arifin. Semua orang itu punya niat, punya tujuan. Di waktu dia mencalonkan menjadi anggota DPRI, niatnya dulu. Niatnya ngapain? Niatnya ada 2. Pertama, niatnya adalah pengabdian. Yang kedua, niatnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Ini 2 nih. Ini kedua-duanya nih. Nah, mana yang kita pilih? Kalau pengabdian, tidak akan mau dia bermain politik uang. Kenapa? Karena pengabdian ini nggak ada uangnya. Ya, saya niatnya dulu itu hanya mengabdi. Kalau saya masuk ke dunia politik untuk cari uang, tentu saya lakukan berpolitik uang. Karena ini ada uang yang saya kejar nih. Tetapi karena tujuan saya itu adalah pengabdian untuk politik, saya tidak melakukan politik uang. Tergantung niat semuanya. Hampir 80%
anggota DPR itu, lebih saya sampaikan nggak apa-apa, ya. Dia berbuat curang terhadap amanah tersebut atau jabatan tersebut karena terletak di niatnya. Itu makanya diperlurus niat kita. Jadi memang mental dari awalnya mental cari uang ya gitu. Iya. Bahkan saya berbicara kepada konstituen saya di waktu itu, kalau Bapak Ibu pilih saya, kan itu, yang untung adalah Bapak Ibu, yang rugi saya. Kalau Bapak Ibu pilih saya. Kalau Bapak Ibu tidak pilih saya, bayangkan tuh, saya berpolitik seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak pilih saya, ya, yang rugi Bapak Ibu, yang untung saya. Kenapa kok saya sampaikan seperti itu? Karena saya tujuannya mengabdi. Namanya pengabdian ini adalah perjuangan untuk kemasyarakatan umat atau warga kita atau masyarakat kita. Jadi saya betul-betul dulu tuh anti mengasih uang, jujur. Saya pun heran. Rupanya dengan niat saya ini, Allah memberikan kesempatan kepada saya menjadi wakil rakyat. Berat menjadi wakil rakyat ini. Berat. Ya. Kenapa berat? Kalau kita nggak hati-hati, terjadi kesimpangan nanti. Mungkin merugikan seseorang. Apakah merugikan negara? Akan merugikan yang lainnya. Kalau niat kita tidak kita lurus. Alhamdulillah saya sebagai wakil rakyat, bagaimana saya 5 tahun ini menjadi wakil rakyat yang betul-betul berjuang untuk rakyatnya. Jadi kalau orang sekarang menilai saya ini pencitraan, mungkin tujuannya untuk ini, untuk itu. Tidak. Di depan forum ini sampaikan, saya 5 tahun ini cukup berjuang untuk rakyat. Tidak ada lagi rencana saya yang lain. Karena saya membuktikan kepada masyarakat, seseorang Arizal Aziz, ya, berkomitmen, betul-betul dijalankan komitmennya. Bukan pencitraan. Dengan gaji yang saya terima selama ini mestinya untuk saya serahkan kepada fakir miskin, ya, itu berat. Berat. Tetapi karena saya sudah berikrar, saya sudah berniat, saya sudah bernazar, saya bangga, saya bahagia. Saya betul-betul melihatkan kepada masyarakat komitmen saat tersebut. Thank you. Nah, kalau kita bergeser sedikit nih, Jo, terkait putusan MK yang baru terkait yang akan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal, yang sebenarnya kan undang-undang barunya masih belum ada nih. Belum, ya. Ya, makanya pemahaman setiap orang itu bisa berbeda. Nah, cuma dengan adanya pemisahan nanti, sementara yang pemilu lalu itu bersamaan, nah bagaimana Ajo melihat hal ini sebagai seorang ketua DPW nih, Jo? Apakah ada tantangan baru atau bagaimana nih, Jo? Terkait pengabdian Ajo yang kalau tadi terkait pengabdian kepada masyarakat, kalau ini kan sebagai ketua DPW terhadap partainya nih, Jo. Gimana tuh, Jo? Ya, jadi gini, memang ada wacana dari pemerintah untuk memisahkan, ya, pemilu nasional dan pemilu daerah. Ya, kami dari DPRI tentu mendukung apa yang sudah diputuskan. Apakah belum diputuskan? Kenapa? Karena kita melihat sisi positif dan sisi negatifnya. Timbang ya, Jo? Sisi positifnya tentu pemerintah lebih memikirkan, ya, karena untuk untuk pemilihan ke depannya nasional dipisahkan dengan daerah. Kalau nasional saya dengar, ya, itu pemilihan DPR RI, DPD RI dan presiden satu. Ya. Itu nasional. Nanti wacana nih, bukan belum putus ya, wacana. Bisa-bisa nanti untuk daerahnya pemilihan DPRD kota, kabupaten, provinsinya dan bupati, gubernurnya dan wali kotanya satu pula, ya. Nah, itu ada sisi positifnya juga seperti itu, ya, karena kita melihat banyaknya kemarin
kesibukan yang luar biasa. Jadi dibagi, nggak salah, ada rentang waktunya 2 tahun. Ya, ada jarak. Berarti bertambah nih jabatan anggota DPRD-nya 2 tahun lagi, bupatinya 2 tahun lagi. Kalau ini terjadi, ya salah satu opsinya begitu. Ya, opsinya. Ada lagi opsi saya dengar, ya, nanti kepala daerah dipilih oleh DPRD, bupati, wali kota, gubernur. Karena kata pemerintah itu banyaknya terjadi penyimpangan terhadap money politik, kan itu. Kalau sudah DPRD pilih, kan nggak lagi bermoney politik. Dianggap representasi masyarakat. Iya, berkemungkinan itu. Ya. Saya tidak bisa komen karena itu bukan ranah saya. Karena itu ada ranahnya di Komisi 2. Komisi 2. Saya Komisi 13. Nanti kalau saya masuk nanti, salah ucap saya nanti. Gitu. Cuman saya ya sebagai wakil rakyat, kami dari DPR RI ya menilai itu positif semuanya. Ya, yang terbaik lah untuk negara kita. Karena gagasan ini pasti dilihat ada sisi ekonomisnya. Gitu. Jadi sebagai seorang ketua DPW, apapun hasil keputusannya nanti siap. Oh iya, apapun keputusan dari pemerintah, dari DPR, saya sebagai ketua DPW PAD itu menyambut ya. Karena bagi saya terpilih dan tidak terpilihnya kita sebagai wakil rakyat bukan masalah aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bagaimana kita bermasyarakat? Bagaimana kepedulian kita? Itu dua itu cuman nggak lihat kayanya, nggak lihat titelnya. Ini punya titel profesor, doktor, sarjana. Enggak. Yang dilihat oleh masyarakat sebagai wakilnya itu adalah bermasyarakat nggak kita, peduli nggak kita. Oke, ini kalau awal. Kalau sudah duduk, ada satu lagi, berkomitmen nggak kita. Nih, seperti saya harus bermasyarakat, harus peduli, dan harus komitmen. Kalau ini saya lakukan ketika insya Allah nanti masyarakat akan pilih saya lagi. Saya yakin itu nanti. Kalau ini saya nggak ada, komitmen saya nggak ada ini, hanya ada dua ini, nggak ada komitmen, masyarakat akan melirik yang lain. Bohong aja, omong-omong aja rupanya. Nggak ada komitmennya. Ya. Sekarang kan banyak itu Arisal Aziz, anggota DPR, yang dibuatnya, apa yang dibuatnya. Kan itu. Tentu yang saya buat sesuai komisi saya. Ya. Komisi saya bermitra dengan Kementerian HAM. Itu urusan saya. Kan itu. Berarti saya lebih banyak membawa program-program non-fisik ke dapil saya. Ya. Tapi insya Allah, ya, walaupun saya berada di Komisi 13, masih ada program yang lain saya bawa. Dan saya tetap komitmen. Walaupun itu bukan komitmennya dari saya duduk di DPR RI, komitmen pribadi saya. Ya. Apa komitmen saya pribadi saya? Saya sampaikan tadi. Dulu saya sebelum dicalonkan partai PAN, saya sudah berbuat. Mempunyai kegiatan sosial, kegiatan agama, kegiatan olahraga, dan kegiatan yang lain. Sekarang gimana? Bertambah. Karena saya ada di Komisi 13, kemitraan saya ada tentang hukum, saya dirikan namanya Lembaga Bantuan Hukum Josal Bantu Rakyat. Kenapa saya dirikan? Saya tahu masyarakat kita sekarang ini tentang hukum pengalamannya banyak yang awam, sehingga harus didampingi. Alhamdulillah dengan adanya LBH ini bermanfaat untuk masyarakat kita yang berkasus tentang hukum. Yang susahnya sekarang apa? Masyarakat kita itu kena dampaknya itu dampak berperkara yang dirugikan. Bisa-bisa masyarakat kita ini dibiarkan dalam kasus ini. Kalau kita dampingi dengan LBH kita, alhamdulillah sekarang sudah jalan sesuai hukum yang berlaku. Itu LBH. Apalagi satu lagi, buktinya saya perhatian ke masyarakat saya. Saya sekarang bangun namanya Kampung Bebas dari Narkoba. Nah, hari ini kita meresmikan
kampung bebas dari narkoba di Kecamatan Lubuk Alung. Lubuk Alung. Yang akan diresmikan oleh Bapak Kapolda hari ini. Syukur alhamdulillah hari ini ya kita sudah membangun kampung bebas narkoba yang kedua. Ya, pertama di kampung halaman saya di Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam. Yang kedua hari ini di Kecamatan Lubuk Alung. Tujuan saya adalah bagaimana menyelamatkan generasi kita dari pergaulan bebas, dari narkoba. Itu tujuan saya. Oke, Jo. Nah, sebagai sebuah penutup nih, Jo. Ya. Kalau Kadar PAN mungkin udah sering dengar pesan-pesan dari Ajo. Nah, ini sahabat Bawaslu kalau ingin mendengar sebuah pesan atau beberapa pesan dari Ajo terhadap entah itu politik, entah itu tentang apapun itu, Jo. Apa yang mungkin ingin Ajo sampaikan kepada sahabat Bawaslu di rumah nih, Jo? Oke. Baik. Di suatu permasalahan ada namanya penengah, pemutus. Kalau dihukum namanya hakim. Kalau di sepak bola namanya wasit. Kalau di pemilihan atau KPU ada nama Bawaslu. Wasit juga itu. Nah, ya saya tidak memberikan saran, cuma memberikan pandangan. Indonesia ini kalau mau maju, diperkuat adalah keadilan. Semuanya di keadilan. Ya, baru berlakulah semuanya aturan. Kalau tidak adil, tidak akan berlaku. Ya. Jadi kalau saya melihat ini, Bawaslu cukup ya bekerjanya untuk menegakkan keadilan. Nah, saya sebagai masyarakat, sebagai wakil rakyat, harapan saya ke depannya bagaimana Bawaslu ke depannya lebih solid lagi, lebih kuat lagi untuk menegakkan keadilan. Ya. Karena keadilan itu salah satu keberhasilan ya dari sesuatu pekerjaan yang akan kita dapatkan. Ya. Seperti saya membangun perusahaan. Saya ini kalau cocoknya itu ada di eksekutif. Cocoknya. Ya. Kalau legislatif itu dia lebih banyak berbicara teori. Gitu. Kalau eksekutif itu banyak berbuat, memutus namanya. Itu nama eksekutif. Sekarang saya membangun perusahaan, yang saya praktekkan di perusahaan saya adalah pertama sekali ketegasan dalam memimpin itu penting. Begitu pula Bawaslu, ketegasannya dalam memutuskan itu penting. Yang kedua, di diri kita, ya kalau kita sebagai pemimpin, ya kita tuh harus mempunyai jiwa ksatria, yaitu jiwa kepemimpinan arif dan bijaksana. Tegas tanpa didukung oleh arif dan bijaksana enggak juga bisa. Arif itu ada di sananya tuh kejujuran di sana itu. Ya. Kalau bijaksana tanggung jawab di sana itu letaknya. Jadi tegas, jujur, dan tanggung jawab. Tiga itu menjadi pemimpin yang benar. Ya, saya kalau sering berbicara di RDP dengan kemitraan, saya itu berbicara lebih banyak tentang cara memimpin ketegasan tadi. Bagaimana kemitraan kami bekerja sebagai pembantu presiden, ya, menjadilah pembantu presiden yang betul-betul tegas menegakkan kedisiplinan tadi, tegas. Kan itu? Jujur melihat satu permasalahan, tidak ada kita itu pilih kasih. Tanggung jawab mengerjakan kerjaan sampai selesainya. Kalau dua tiga ini dipunyai oleh salah satu kepemimpinan, baik itu Bawaslu gitu juga, ya, KPU gitu juga, apa lagi? Ya, kepemimpin namanya itu. Kalau legislatif beda lagi. Merumus tupoksi kami adalah di DPR itu pertama sekali membuat undang-undang. Ya, membuat anggaran. Yang ketiga pengawasan. Hanya tiga ini. Tidak ada memutus.
Nah, siapa yang kami awasi? Tentu pihak pemerintah. Apakah sudah jalan undang-undang yang kami buat? Apakah sudah jalan anggaran yang sudah kami putuskan? Hanya itu. Jadi 3 ini tugas kami. Anggaran, undang-undang, dan pengawasan. Nah, kalau pemimpin tegas, arif, dan bijaksana. Cocok tak? Iya, cocok. Gitu. Jawab tadi, Jo. Nah, ini nggak kerasa salah satu podcast paling lama nih, Jo. Oh iya, lanjut kan. Emang 1 jam lagi boleh juga lah. kasihan sama editor, Jo. Baik. Nah, mungkin dari proses panjang tadi, satu hal yang dapat sangat menarik bagi kami adalah mengabdi dulu baru berpolitik ya, Jo. Oh, iya. Jangan berpolitik baru berjanji untuk mengabdi. Iya. Begitu aja. Jadi pada dasarnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa berpolitik ini adalah sebuah langkah yang sebelumnya harus didukung oleh proses panjang jauh-jauh hari sebelumnya ya, Jo. Nah, baik Jo, sekali lagi kami tentu mengucapkan terima kasih banyak, Jo, telah bersedia untuk membersamai kami di podcast Ruang Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya apapun yang sedang diikhtiarkan oleh seluruh anggota DPR RI selama itu demi kepentingan rakyat akan selalu kami doakan yang terbaik. Nah, di sini kita ada tagline nih, Jo. Iya. Di mana kalau di Bawaslu itu ada bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu ya, Jo. Nah, kita tagline dulu, Jo. Sekali lagi, sebelumnya kami juga sampaikan kepada sahabat Bawaslu di rumah untuk terus pantau podcast Bawaslu dan seluruh berita tentang Bawaslu Sumber ada di Instagram Bawaslu Sumber, YouTube, TikTok, dan X. Dan terus subscribe, komen, dan like, serta share berita-berita terkait Bawaslu Sumber. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Jo.